Sebagai seorang mukmin yang telah memiliki pandangan ainul basirah, maka hendaklah ia senantiasa istiqomah untuk menjaga dan mengawal akan dirinya dari setiap amal yang dia kerjakan. Jikalau kita tidak istiqomah untuk menjaga dan mengawal akan diri kita dari setiap amal yang kita kerjakan, boleh jadi setiap amal yang kita perbuat itu akan menjadi dinding, akan menjadi hijab, bahkan menjadi batu licin bagi diri kita ini. Kapan suatu amal itu akan menjadi dinding dan hijab serta batu licin bagi diri kita ini? Yaitu pada saat kita menunaikan ibadah dan ketaatan serta amal itu pernah merasa dan mengaku bahwa diri kita inilah yang merasa diri kita ini yang beramal. Inilah yang disebut namanya syirik. Bahwa perbuatan syirik itu, Bapak Ibu, adalah perbuatan yang mengakibatkan dirinya itu menjadi najis batin. Orang yang berbuat syirik yang mengakibatkan dirinya itu menjadi najis batin, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan 50 tahun, 63 tahun, 80 tahun, itu menjadi amal yang hampa, menjadi amal yang sia-sia sepanjang hidupnya. Maka inilah yang diutarakan oleh Allah kepada kita, supaya kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan. La in asrakta la yakhbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, engkau tidak mengesahkan aku yang menyebabkan dirimu itu adalah najis, la yakhbatunna amaluka, maka seluruh amal yang kamu lakukan, seluruh amal yang kita kerjakan dan seluruh amal yang kita perbuat puluhan tahun lamanya itu, la yakhbatunna amaluka, amalmu menjadi hampa, menjadi sia-sia, amal yang tertolak. Ketika amal kita ini menjadi amal yang hampa, sia-sia dan tertolak, wala takunanna minal khasirin, kamu termasuk orang yang rugi, kata Allah. Rugi di dunia, tidak mendapatkan ridho dan kasih sayangnya, dan rugi di akhirat juga tidak Allah tempatkan kita di dalam rahmatnya yang disebut namanya dengan surga. Serta Allah tidak akan pernah pertemukan diri kita ini dengan anak dan keturunan kita. Maka inilah suatu sanksi, suatu hukuman dan ancaman yang Allah berikan kepada diri kita ini. Jikalau kita ini tidak mengesahkan Allah dari setiap amal, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang terang-terangan melakukan suatu kesyirikan kepada aku, dia menyandingkan dirinya dengan aku, dia merampok hak aku, kata Allah. Faqad haramallahu alaihil jannah, maka aku akan mengharamkan bagi dirinya itu adalah surga. Allah tidak pernah memberikan bahagia, kesempatan bagi diri kita untuk bisa mengambil tempat di dalam surga. Sehingga
onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Kalau Allah haramkan bagi diri kita ini untuk bisa mengambil bahagian di dalam surga, kata Allah, fa ma'wahun nar, maka mereka akan kami lemparkan ke dalam neraka, kata Allah. Jadi orang-orang yang dilemparkan Allah dirinya ke dalam neraka, itu disebabkan karena dirinya itu berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah, yang menyebabkan dirinya itu adalah najis. Makanya Allah katakan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah, maka dirinya itu betul-betul adalah najis, kata Allah. Nah, najis yang dikatakan Allah, Bapak Ibu, itu adalah najis batin. Kalau najis zahir itu bisa dibersihkan dan bisa dicuci. Tapi kalau najis batin, dicuci pun Bapak Ibu dengan 7 lautan, 7 samudra, itu tidak akan pernah bersih, Bapak Ibu. Karena najis batin itu betul-betul sudah mendarah daging, dia tertanam di dalam diri kita ini. Makanya yang dikatakan najis batin, yang disebut namanya dengan syirik, tidak mengesahkan Allah, pada saat mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak berma'rifatullah, sehingga mereka betul-betul menganggap bahwa dirinya itulah yang bersifat wujud, dirinya itulah yang bersifat hayat. Maka ketika diri kita ini merasa diri kita ini yang bersifat dan yang berwujud, pada saat itulah sebenarnya najis batin itu melekat dia di dalam hakikat rahasia diri kita ini. Maka orang yang demikian, kata Allah, dalam menjalankan kehidupan di alam dunia sebagai bentuk cerita dan kasih sayang aku, kata Allah, Allah jelaskan, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi fi makanin sahih. Barang siapa yang sengaja menantang aku, kata Allah, dia menyandingkan aku dengan sesuatu, dia tidak mengesahkan aku dari segala yang wujud pada alam dan pada dirinya, dari setiap gerak dan diam. Faka'annama kharra minas sama'i, maka keadaan dirinya itu seolah-olah kharra minas sama'i, terjatuh dari langit. Fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rih. Ketika dirinya itu terjatuh dari langit, maka dirinya pun disambar oleh seekor burung. Au tahwi bihi rih fi makanin sahih, atau dia diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Begitulah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, yang mana dirinya itu tidak mengesahkan Allah dari setiap amal yang dia kerjakan, sehingga setiap amal yang dia kerjakan itu menjadi dinding, menjadi hijab dan batu licin buat dirinya sendiri.